Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ada satu hadis ini hadis hasan. Di hadis itu diceritakan bahwa suatu saat Thalha bin Ubaidillah itu kedatangan dua tamu dari Yaman. Tamu ini kemudian dibawa ke Rasulullah SAW, lalu diajari berbagai macam ilmu hingga akhirnya kedua tamu ini ikut perang. Tamu yang pertama itu ikut perang kemudian meninggal, dan tamu yang kedua dari Yaman itu meninggal di tahun berikutnya, tetapi meninggalnya karena sakit di rumah. Tidak lama kemudian hadirin, Thalha bin Ubaidillah ini bermimpi melihat dua orang ini pada akhirnya kemudian masuk ke surga. Cuman yang menjadi keheranan Thalha bin Ubaidillah, ternyata yang masuk duluan ke surga itu adalah tamu yang kedua, yang meninggal bukan jihad, bukan perang fisabilillah. Lalu setelah bangun tidur besoknya, kemudian Thalha bin Ubaidillah ini menemui Rasulullah SAW dan menceritakan apa yang dia alami. Lalu Rasulullah SAW tanya, "Wahai Thalha, berapa jarak meninggalnya antara temanmu yang pertama dengan yang kedua?" Thalha menjawab, 1 tahun ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, karena temanmu yang kedua ini hidup 1 tahun lebih lama, maka dia punya kesempatan nambahi amal kebaikan berupa sholat 1800 rakaat dan ketemu dengan Ramadan. Maka itulah yang membuat temanmu yang kedua ini masuk surga lebih dahulu. Hadirin, hadis ini hadis hasan, tentu bisa kita jadikan sebagai dasar hadirin. Hadirin dimuliakan oleh Allah, dari kisah ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa betapa besar rahmat nikmat Allah berupa umur itu. Ternyata jihad fisabilillah yang oleh Rasulullah SAW dijamin masuk surga itu ternyata masih kalah dengan orang yang punya kesempatan 1 tahun lagi nambahi kebaikan dan bisa ketemu dengan Ramadan. Intinya bahwa yang namanya umur itu sesuatu yang luar biasa, nikmat besar yang itu perlu kita syukuri. Dengan umur itu
kita bisa nambah kebaikan. Dengan umur itu kita bisa ketemu Ramadan. Dengan umur itu kita bisa sedekah dan lain sebagainya. Itulah kenikmatan syukur, kenikmatan umur yang kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Hadirin, betapa banyak kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Kadang-kadang kita tidak menghitungnya. Kita tidak merasa bahwa itu sesuatu yang besar. Bukankah ada kisah, ada seorang pemuda, hadis sahih, yang hidup 500 tahun. Lalu dengan 500 tahun itu dia bisa ibadah full. Lalu kemudian jika dihisab oleh Allah dimasukkan ke surga karena rahmat Allah, bukan karena ibadahnya. Tapi dia protes, minta dimasukkan ke surga berdasarkan ibadahnya. Tapi begitu ditimbang dengan matanya satu saja, ternyata kebaikannya masih kalah dengan beratnya nikmat Allah berupa mata satu. Itulah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Itu baru satu mata. Kita punya mata dua, punya tangan dua, punya telinga dua, lengkap, aktivitas lancar, tidak terhalang, nyaman, enak. Tapi itu kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kita menghitung nikmat Allah, kita akan tidak mampu menghitungnya, saking besarnya kenikmatan Allah. Pernahkah kita menghitung berapa nafas kita? Oksigen yang kita hirup berapa? Kita kembang kempis paru-paru ini 1 menit 20 kali kembang kempis. Setiap kembang kempis membutuhkan setengah liter oksigen. Berarti 1 liter. Berarti kita kembang kempis itu 1 menit membutuhkan oksigen 10 liter. Kalau 1 liter harga oksigen ikut 25.000, berapa rupiah yang kita bayarkan kalau oksigen ditagih oleh Allah? Itu baru oksigen. Pendek kata hadirin, nikmat Allah itu tak terbatas. Betul, kita menghitung nikmat Allah itu tidak bisa. Hadirin, tetapi walaupun begitu kita ini masih ingin masuk surga. Kita masih punya cita-cita masuk surga. Kira-kira hadirin cukup enggak kebaikan itu untuk menebus sehingga kita bisa masuk surga? Bukankah setiap saat, setiap detik kita nambah kemaksiatan? Sholat saja kadang-kadang kita remehkan. Sholat saja kadang-kadang kita sebentar saja, nanggung, masih kerjaan, belum selesai, sebentar lagi. Sholat saja kita undur-undur, kita molorkan waktunya hingga mendekati waktu sholat berikutnya. Membaca Quran kadang-kadang kita malas. Sodako kadang-kadang kita hitung, kalau sodako kalong duitku, gue kanggo bojoku, kanggo istriku, kanggo anakku ndi. Kita masih hitung-hitung kok. Puasa saja kita merasa berat kok. Kadang-kadang kita mengeluh, ya Allah cek suwene poso iki. Pendek kata hadirin, belum lagi mata kita kadang-kadang melihat sesuatu yang haram, kita nikmati. Belum lagi telinga kita setiap saat mendengarkan kemaksiatan, macam-macam. Pendek kata, setiap saat kita menambahi kemaksiatan. Ibadah kurang, kemaksiatan nambah, kenikmatan besar diberikan Allah kepada kita, masihkah kita layak minta surga kepada Allah Subhanahu wa taala? Pantaskah kita masuk surga? Hadirin, belum lagi umur kita. Umur kita ini rata-rata 70, 80, 90 mungkin paling mentok. Cukupkah kita mengumpulkan kebaikan? Beda dengan umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu 600, 895. Nabi Nuh dakwah 95 tahun ke umatnya. Ada yang 100
1100, panjang usianya sehingga mereka sempat mengumpulkan kebaikan-kebaikan itu. Kita hadirin cukup enggak? Pantas enggak kita ini masuk surga? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka betapa mulianya, betapa rahman rahimnya Allah. Allah menurunkan Ramadan. Dengan Ramadan itu diharapkan kebaikan kita itu nambah. Karena di Ramadan itulah Allah SWT melipat gandakan semua kebaikan, dan Allah menghapus semua dosa-dosa kita jika kita mohon ampun. Rasulullah dawuh, inna kulli ibni adam lahu kullu amal ibni adam lahu. Setiap amal manusia itu akan kembali kepada manusia itu sendiri. Al hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali ila sab'ati mi'ati dhifin, hingga 700 kali. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana jazibi. Kecuali puasa, saya yang akan melunasi, akan membalas sendiri. Ya ta'u ta'amahu wa sahwatahu li ajli. Kata Allah, mereka itu hamba-hambaku, puasa itu menahan haus, menahan lapar itu karena saya perintah. Hadirin, mumpung di Ramadan, kebaikan kita, satu kebaikan dilipat gandakan sampai 700. Kita senyum dengan tetangga, dengan teman 700 kali. Kita buang kerikil di tepi jalan 700 kali. Kita membaca Al-Quran 1 huruf 700 kali. Dilipat gandakan semua kebaikan itu di Ramadan ini hingga 700 kali. Illa saum, kecuali puasa. Allah yang akan mengganjar sendiri. Hadirin, kalau Allah yang mengganjar, dan Allah itu maha kaya, maha loman, betapa besar pahala itu. Kita saja seandainya punya bos yang kaya dan loman, tidak akan perhitungan. Kalau bos kita suka dengan kita, ngasih itu nggak luman, nggak hitungan, nyoh. Apalagi Allah yang maha pemurah, maha rahman, maha rahim, maha kaya, maka hitungannya akan jauh lebih besar dari apa yang kita sembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amara sallallahu ala khairil basar. Hadirin, di hadis tadi Allah melalui hadis qudsi itu menjelaskan bahwa kita puasa itu karena diperintah oleh Allah. Padahal kita itu tidak melihat Allah, tidak merabah Allah, tidak pernah kenal dengan Allah. Kita hanya yakin, hanya takut menggunakan keyakinan kita. Allah berfirman, man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib udkhuluha bisalam dzalika yaumul khulud lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Orang-orang yang takut kepada Allah padahal dia tidak pernah melihat Allah, nanti di akhirat udkhuluha bisalam, akan dipersilakan Allah, silakan masuk ke surga. Lahum ma yasha'una fiha, di surga itu dia akan mendapatkan apapun yang dia kehendaki. Waladaina mazid, tidak hanya itu, ada lagi tambahannya. Menurut Ibnu Katsir, apa itu tambahannya? Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, tambahannya itu adalah nanti di akhirat, di surga kita akan melihat Allah secara langsung dengan mata kepala kita sendiri. Dan itulah puncak kebahagiaan, puncak kenikmatan. Ketika kita melihat Allah secara langsung dengan mata kita, maka saat itulah semua kenikmatan surga yang begitu hebat, begitu nikmat
lupa semua betapa nikmatnya melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Itulah pahala orang yang takut kepada Allah padahal tidak pernah melihat Allah secara langsung. Seperti kita melaksanakan puasa di hari ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yashba wa min du'ain la yusma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.